Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita akan melanjutkan materi tentang, kalau kemarin itu eksponensial ya, fungsi persamaan, pertidaksamaan. Nah, sekarang lanjutannya nih, kebalikan dari fungsi eksponensial, yaitu fungsi logaritma ya. Jadi kita akan membahas materi fungsi logaritma. Oke. Nah, logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari fungsi eksponensial ya. Jadi fungsi logaritma adalah inverse ya, atau kalau bahasa sederhananya itu kebalikan dari fungsi eksponensial. Nah, gimana sih maksudnya kebalikan? Oke, kalau kemarin kita sudah pelajari bahwa misalnya ada fungsi eksponen seperti ini, fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya itu lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Kenapa? Alasannya sudah dijelaskan di video yang lalu ya. Nah, kalau fungsi logaritma itu kebalikannya ya. Yang ini kan yang dicari adalah nilai dari, kalau kita memangkatkan suatu bilangan, nilainya berapa. Nah, logaritma itu mencari pangkatnya berapa gitu ya. Jadi misalnya ada soal nih, berapakah 2 pangkat 3, hasilnya adalah berapa? 8. Nah, kalau di logaritma itu mencari 3-nya ini yang dia tanyakan ya. Berarti gini dia tulisannya, 2 log 8 itu sama dengan berapa? 3. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, itu maksudnya ya. Jadi kalau logaritma itu ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 3 ini pangkatnya ya, jadi pangkatnya yang dicari. Oke. Nah, itu maksudnya logaritma ya. Jadi secara umum fungsi logaritma ya berarti begini, fx sama dengan a log x gitu ya. Jadi a log x. Jadi fx ini adalah pangkatnya, sedangkan x ini hasil dari perpangkatan dari a ini. A ini namanya apa? A ini namanya basis ya. Ini namanya basis atau bilangan pokok boleh, bilangan pokok. Nah, ini kan yang ini a-nya itu ya, yang di fungsi apa namanya? Eksponensial itu yang ini a-nya, bilangan pokoknya atau basisnya. Atau basis. Nah, jadi dia kebalikannya, inversenya. Jadi yang tadi ditanya hasil pangkatnya, yang sekarang logaritma itu ditanya hasil apa namanya, pangkatnya berapa kalau hasilnya diketahui dan bilangan pokoknya diketahui. Oke. Nah, sekarang untuk lebih memahami lebih jauh tentang fungsi dari logaritma, kita akan menggambar fungsi logaritma. Oke, sekarang yang pertama kali adalah coba kalian gambar fx sama dengan 2 log x ya. Kalau mau di pause dulu videonya terus gambar sendiri ya. Oke. Nah, kalau sudah di pause maka kita akan sama-sama kerjakan ya. Kalau sudah digambar sendiri di rumah, maka mari kita sama-sama kerjakan. Oke. Kalau fx sama dengan 2 log x, berarti pertama-tama untuk menggambar grafik adalah mencari titik-titiknya ya. Jadi kita akan menentukan titik-titiknya dulu ya. Kita buat tabelnya. Ini x, ini fx. Dimana fx-nya berapa? Apa? 2 log x ya. Nah, kita akan cari nih, misalnya kita mulai dari negatif ya.
2, 1, 0, seperempat, setengah, 1, 2, 4. Nah, kenapa ada seperempat setengah? Ya, nanti kalian akan tahu ya alasannya. Oke, untuk min 2 nih, berapa kira-kira nilainya? Nilai y-nya ya. Berarti masukin ke sini. X-nya kan min 2, berarti ganti dia X ini dengan min 2. Berarti jadi apa itu? 2 log min 2. Nah, berapa hasilnya 2 log min 2? Berapa? Kalau bingung, gini. 2 pangkat berapa yang hasilnya min 2? Ini hasilnya kan, ini yang kita cari, ini pangkatnya ini. 2 pangkat berapa yang hasilnya min 2? Kira-kira 2 pangkat berapa yang hasilnya min 2? Tidak ada ya. Suatu bilangan kalau dipangkatkan tuh nggak mungkin dia hasilnya negatif, ya enggak? Hatta itu bilangan negatif, kalau kita pangkatkan itu pasti positif hasilnya ya. Jadi tidak ada yang menghasilkan bilangan negatif. Oke, kalau kita cari pangkatnya berapa, tidak ada berarti hasilnya ya. Oke, berarti tidak mungkin ada pangkatnya gitu maksudnya ya. Jadi ini tidak ada jawabannya nih. Tidak ada. Oke, berarti nomor yang min 1 juga udah pasti ya, tidak ada jawabannya. Tidak ada. Kemudian 0 gimana 0? Oke, kalau bingung berarti gini kan, kalau yang ini 2 log 0 sama dengan sekian-sekian. 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? 2 pangkat berapa kotak hasilnya 0? Kotaknya berapa? Ayo. Kalau bilangan dipangkatkan, ada enggak yang hasilnya 0? Tidak ada ya. 2 pangkat 0 saja itu kan 1 hasilnya ya. Tidak ada yang 0 hasilnya. Berarti jawabannya apa? Tidak ada juga ya. Jadi ini jawabannya tidak ada. Oke. Ini juga tidak ada. Nah, berarti ini yang negatif sama 0 itu tidak ada jawabannya untuk fungsi logaritma. Berarti nanti syaratnya itu kita sudah tahu ya, bahwa X-nya itu lebih dari 0 ya. Jadi syaratnya nanti untuk fungsi logaritma itu X-nya atau domainnya itu tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif. Jadi syaratnya domain dari yang fungsi ini adalah X lebih dari 0. Nanti bisa kelihatan di gambar ya, kelihatan jelas. Oke, lanjut ke seperempat. Seperempat berarti gimana tuh? 2 log seperempat sama dengan berapa? 2 pangkat berapa kotak hasilnya seperempat? Berapa kotaknya? Ya, berapa nih? Coba tebak. Kalau 2 pangkat 2 kan 4. Kalau pangkat min 2 kira-kira gimana? 2 pangkat min 2 itu kan gini. 1 per 2 pangkat 2 kan artinya. Sama dengan berapa 1 per 2 pangkat 2? Seperempat. Nah, ini berarti hasilnya adalah min 2 ya. Kalau setengah, 2 log setengah hasilnya berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya setengah? Ya, min 1. Ya enggak? Ya kan? 2 pangkat min 1 kan? Artinya 1 per 2 pangkat 1 kan? Sama dengan setengah. Oke. Nah, ini berarti hasilnya min 1 ya. 2 log setengah. Kemudian 2 log 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya jelas, pangkat 0. Oke. Kemudian 2 log 2. Ya 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ya 2 pangkat 1. Intinya log ini adalah cari pangkatnya berapa gitu maksudnya ya. Yang hasilnya ini, yang ini, bilangan yang ini. Setengah, seperempat, 1, 2 ini hasil dari pangkatnya. Ini pangkatnya yang dicari. Kemudian 4, 2 log 4. 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Iya, pangkat 2. Oke, nah kita sudah temu nih titik-titik dari
yang akan kita buat tabelnya ya. Oke, berarti ini tidak ada, ini berarti seperempat koma berapa nih, min 2, kemudian setengah koma min 1, kemudian yang ini 1,0, yang ini berapa ini, 2,1, kemudian ini 4,2. Oke, kita ketemu titik-titiknya, maka kita gambar dia di sini ya. Kalau kita gambar ya, sulit ya buat garis lurus di komputer. Oke, berarti kita plotnya titik-titiknya ke gambar diagram Cartesius ini. Oke, seperempat koma min 2, anggaplah ini 1, ini 2, ini 3, 4. Berarti seperempatnya itu bagi 4-nya ini ya, inilah seperempat koma min 2, ini min 1, ini min 2, berarti anggap di sini ya, seperempat koma min 2. Kemudian setengah koma min 1, setengahnya di sini ya, koma min 1 ini kan. Oke, ini berarti kemudian 1,0 berarti 1, ini 0 ya y-nya. Nah, kemudian 2,1, ini 1, ini 2, 2,1 di sini. Kemudian 4,2, ini 4, ini 2, berarti di sini. Nah, cukup segitu saja ya titiknya. Kemudian kita hubungkan nih. Oke, gimana gambar grafiknya? Nah, oke, begini gambar grafiknya ya. Berarti grafik logaritma gini. Nah, kelihatan nggak syaratnya bahwa dia harus lebih dari 0? Kelihatan kan? Jadi X-nya itu mulai dari sini ya, nggak dia menyentuh 0 ini. Kalau diterusin ini nggak dia akan nyentuh 0. Ini namanya asimtot ya, asimtot atau asimtot, mana-mana dah. Jadi kelihatan nih bahwa syarat bahwa domain dari fungsi ini adalah X lebih dari 0. Kenapa? Karena dia tidak menyentuh 0 kan di sini nih ya, tidak menyentuh 0. Dan negatif, dia mulai dari sini ya, apa namanya, dari yang dekat dengan 0, dia mulai dari sini sampai sana ya, domainnya itu sumbu X. Oke, nah ini untuk yang 2 log X. Sekarang yang kedua adalah kita menggambar fungsi fx sama dengan setengah log X. Oke, nah sekarang gimana nih caranya? Sama aja ya. Oke, kita daftar dulu titik-titiknya. Oke, ini X, ini fx sama dengan apa? Setengah log X. Nah, karena kita sudah tahu domainnya bahwa dia tidak boleh 0 dan negatif, maka tidak perlu sekarang kita taruh ya bilangan negatif dan 0 di sini. Udah pasti jawabannya tidak ada, oke? Karena domainnya itu bilangan positif dan lebih dari 0. Nah, berarti kita mulai dari seperempat, oke? Kemudian setengah, ya kita pilih yang bilangan-bilangan yang bagus saja supaya tidak melelahkan kita untuk pakai kalkulator ya, ngitungnya berapa hasilnya. Kemudian 1, kemudian 2, kemudian 4. Oke, sampai sini aja lah. Nah, sekarang berapa hasilnya berarti? fx-nya ini kan berarti setengah log seperempat ya kak, seperempat, ganti x-nya dengan seperempat ya enggak, kan x-nya seperempat ya, ini setengah log x, berarti x-nya diganti dengan seperempat, berarti sama dengan berapa nih? Setengah berapa pangkat, setengah pangkat berapa yang hasilnya seperempat, setengah pangkat berapa yang hasilnya seperempat, setengah pangkat berapa yang hasilnya seperempat, ya pangkat 2 lah ya enggak, setengah pangkat 2 kan seperempat, berarti hasilnya apa? 2. Kemudian setengah log setengah, setengah pangkat berapa yang hasilnya setengah, setengah pangkat berapa yang hasilnya setengah, ya pangkat 1 lah ya, setengah pangkat 1 kan setengah. Oke, sekarang setengah log 1 berapa nih? Setengah pangkat berapa yang hasilnya 1? Jelas kalau hasilnya 1 itu ya pangkat 0 semua ya, berapapun
Kalau dipangkatkan 0 nanti hasilnya 1, kecuali 0 gitu ya. Kecuali 0. Oke. Kemudian 2 nih sekarang. Setengah log 2. Setengah pangkat berapa yang hasilnya 2? Setengah pangkat berapa yang hasilnya 2? Bisa coba sama kayak yang tadi. Setengah pangkat min 1. Oke, berarti ini hasilnya min 1. Sekarang nih 4 maksudnya. Setengah log 4. Setengah pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya, pangkat min 2 ya. Jadi setengah kalau dipangkatkan dengan min 2, artinya apa ini? 1/2 pangkat 2. Bukan. 2 pangkat 2 artinya. Kalau 2-nya naik, negatifnya jadi positif. Jadi 2 pangkat 2, hasilnya 4. Ya, berarti ini jawabannya adalah benar ya, min 2. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih titik-titiknya untuk kita membuat grafik fungsi dari setengah log X. Oke, berapa titiknya berarti nih? 1/4,2. Kemudian ini setengah, 1. Yang ini berapa nih? 1,0. Ini 2,-1. Ini 4,-2. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buat gambar grafiknya. Udah susah sekali ya buat. Oke, gitu aja lah. Nah, Y, X. Nah, sekarang 1/4,2 di mana tuh? Ini 1/4. 2 di sini kan? Ini 1 nih, ini 2, 3, 4. Ini 1. Ini 1/4 ya, 2 berarti sini. Kemudian setengah, 1. Ini setengah ya, ini satunya di sini ya. Oke, di sini. Kemudian 1,0 ya di sini. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian 2,-1. 2,-1. Nah, ini. Kemudian 4,-2. 4,-2 berarti di sini ya. Oke, tinggal dihubungkan nih sekarang. Oke, dihubungkan. Nah, jadi seperti inilah dia gambar dari grafik fungsi apa? Fx sama dengan setengah log X ya. Jadi beginilah dia hasilnya ya. Nah, sekarang kalau kita mau ambil kesimpulannya, kita gambar dulu grafiknya ya. Misalnya yang tadi. Oke. Nah, untuk yang 2 log X kan begini nih. 1, 2. Oke, 2,1 sini. Nah, gini ya. Kemudian kalau yang setengah log X gini kan ya. Nah, ginilah kira-kira. Nah, ini Fx sama dengan setengah log X. Ini Fx sama dengan 2 log X. Nah, sekarang apa hubungannya ini sama ini? Coba kita perhatikan. Kalau kita jabarkan yang ini, yang Fx sama dengan setengah log X, itu kan sebenarnya bisa juga gini kan, setengah ini kan 2 pangkat min 1 log X. Nah, kita punya sifat-sifat logaritma bahwa misalnya ada A pangkat M log B
itu kan sama artinya dengan 1/M kali A log B. Ya enggak? Nah, M-nya ini kan min 1, berarti min 1-nya turun ke sini ya. Jadi 1/-1 kali 2 log X. 1/-1 ya min 1 kan. Jadi artinya apa? Min 2 log X yang ini. Jadi sama artinya Fx sama dengan setengah log X itu sama dengan min 2 log X ya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ternyata yang di atas itu dicerminkan terhadap sumbu X itu menghasilkan fungsi yang ini. Ya, jadi 2 log X kalau dicerminkan dengan sumbu X, maka menghasilkan fungsi yang ini yang di bawahnya setengah log X. Kelihatan ya bahwa misalnya ini kotak ya, 2 log X ini kotak. Yang di bawahnya adalah min kotak gitu ya. Berarti Y sama dengan kotak ini yang di atas. Kalau di bawah Y sama dengan min kotak. Kita bisa lihat dari sini juga kan. Nah, misalnya di sini berapa? 3 atau 4 ya. 4 misalnya. Ini kan hasilnya 2 ya di sini. Nah, kalau ke bawah, kalau yang di setengah log X hasilnya min 2. Nah, kelihatan ya bahwa di sini misalnya 2 ini adalah kotak. Berarti yang di atas ini kotak, Y-nya sama dengan kotak, yang di bawah sama dengan min kotak. Berarti benar ya yang ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau dicerminkan 2 log X terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah setengah log X. Jadi kita melihat dari sisi grafiknya ya bahwa yang 2 ini adalah pencerminan ya terhadap sumbu X, itu ya maksudnya. Nah, jadi ini kotak, ini min kotak, ya enggak? Ini kelihatan kan? Misalnya 2 log X kotak, maka ini kan min kotak jadinya ya, yang ini setengah log X ini, oke? Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, dan terakhir, kita bisa tahu bahwa ternyata fungsi logaritma itu begini kan, Fx sama dengan A log X, dimana A-nya itu sama dengan fungsi eksponensial, berarti kan syaratnya itu harus sama ya. Itu tidak boleh 1 gitu ya, harus sama karena ini sama-sama basis dia, di eksponen dia juga basis, di logaritma juga basis atau bilangan pokok. Maka ini harus diingat syaratnya itu berarti A tidak boleh sama dengan 1 dan A itu harus lebih dari 0 ya. Dan yang kedua adalah X-nya itu harus lebih dari 0 ya. Kenapa begitu? Tadi sudah kita tahu jawabannya melalui grafik itu kan. Jadi dia tidak mungkin menyentuh X sama dengan 0. Domainnya tidak mulai dari 0 ya. Jadi lebih dari 0 ya. Nah, ini syaratnya berarti untuk fungsi logaritma. Oke, jadi kita tahu ternyata kenapa kayak disyaratkan seperti ini ya. Kalau yang ini karena dia dari eksponensial juga begitu, dan yang ini karena basisnya karena domainnya dari X itu tidak boleh negatif dan tidak boleh 0 ya. Jadi kita sudah tahu tadi alasannya. Oke, gitu dulu mungkin Ananda semua, mudah-mudahan sehat di rumah ya, belajar. Nah, oke, belajar yang rajin supaya dapat nilai bagus. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.